Baginda Nabi, Bu, ketika istrinya meninggal dunia, Nabi nangis. Bu, oh Bu, sekarang saya tanya dengan masyarakat ulak makam ini, terutama ibu-ibu. Bu, kira-kira kalau ibu meninggal besok, nangis apa tak? Tak. Masya Allah. Bu, oh Bu, kata baginda Nabi dalam sebuah hadis, izmra'ati matat, ketika seorang istri meninggal, zaujiha radin, lalu suaminya ridho terhadapnya, dakhalatil jannah, maka istri tersebut pasti masuk dalam surga. Amin. Amin. Nah, itu Bu. Bu, dengar. Kata Nabi, kalau ibu meninggal, suami ibu ridho, ibu masuk surga. Amin. Macam mana contohnya Ustaz? Saya kasih contoh Bu. Misalnya esok pagi ibu meninggal, lalu suami ibu menangis mengenang kebaikan ibu. Suami ibu lari ke kamar. Tiba di kamar suami ibu terseduh-seduh nangis. Apa kata suami ibu? Ya Allah, ya Rabb, walaupun bini saya itu gendut, ya Allah. Contoh, ya tak? Contoh Bu. Tapi dia baik hati, ya Allah, tolong tempatkan dia dalam surgamu, ya Rabb. Maka bini yang macam itu Bu, pasti masuk surga. Amin. Amin. Sebaliknya Bu. Kok sebaliknya pula? Kalau esok pagi ibu meninggal, lalu suami ibu lari ke kamar, tiba di kamar suami ibu teriak, yes, merdeka. Ya. Kalau ini yang terjadi Bu, siap-siap ke neraka. Artinya apa Bu? Surganya istri tergantung dengan ridhonya suami. Ya Bu? Oh Bu? Bu? Maka nak taat dengan laki Bu. Oh Bu? Bu? Bahkan di dalam kitab fikih disebutkan Bu, aras Allah akan berguncang manakala istri melawan suaminya. Jelas Bu? Bu, bahkan Bapak Ibu, kemurkaan Allah akan datang manakala suara istri lebih besar dari suara suaminya. Oh Bu? Bu? Selama kau tadi lebih besar suara ibu apa suara laki? Masya Allah. Jadi Bu, kalau ibu taat pada laki, kalau ibu meninggal, insya Allah ibu akan masuk surga min ayyi abwabi syi'tin, dari pintu surga manapun yang ibu kehendaki. Lalu pertanyaannya, Ustaz, ngapo kami wajib taat pada laki, Ustaz? Pertanyaan. Jawabannya Bu, saat suami ibu telah mengucapkan ijab kabul dengan kalimat, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Setelah ucapan itu keluar, maka kewajiban ibu menjadi tanggung jawab suami. Bahkan Bu, ketika ibu melakukan dosa pun suami akan dapat jatah. Oh Pak, Pak, oh Pak. Jadi itu Pak, kalau bini Bapak keluar rumah dado pakai jilbab, Bapak berdosa Pak. Apa? Kalau istri Bapak tidak sholat, Bapak berdosa. Kalau bini Bapak berjoget-joget di atas pentas, berdosa Pak. Oh Pak, jangan mengangguk bini di atas pentas tuh. Tarik ke bawah. Dosa Pak. Oh Pak. Pak, suami yang membiarkan anak dan istrinya terlena dengan maksiat, itu namanya suami dayus. Dan sebelum anak dan istri itu masuk neraka, laki duluan yang masuk Pak. Pak. Oh Pak. Maka mulai sebagi cegah bini itu berjoget. Oh Pak. Pak.
Ustaz, lah saya sampaikan dengan bini saya Ustaz, supaya jangan berjoget Ustaz. Lalu apa salahnya? Bini saya dah ada pakai jilbab, lah saya pesan Ustaz supaya dia pakai jilbab, ternyata tak juga. Bapak tetap salah. Bini tak mau solat, lah bapak sampaikan juga, tapi tak mau berubah, bapak juga tetap salah. Bini tak boleh berjoget, tetap berjoget juga, bapak tetap bersalah. Salahnya apa? Salah dari bini. Aduh Pak, makanya tanggung jawab kita laki-laki kok besar Pak. Jangan biarkan bini kita bermaksiat. Bu, bu, taat pada laki. Kalau ibu taat pada laki, insya Allah ridho Allah akan datang bu. Bu, ibu lah, saya sampaikan, pahala taat pada laki itu bukan sedikit bu. Ibu berdandan untuk laki, lah, mempercantik diri untuk laki sendiri, itu pahalanya bu sama dengan pahala Siti Maryam. Siapa Siti Maryam itu Ustaz? Ibundanya Nabi Isa. Setiap hari gawenya beribadah, bertakarrub dalam mihrab. Sehingga Siti Maryam itu makanannya saja itu disediakan oleh para malaikat dari surga. Bu, kalau ibu mempercantik diri untuk suami, ibu dapat pahala seperti pahala Siti Maryam. Maka mulai hari ini bu, di depan laki gincu dipertebal dikit. Ya jangan terbalik, bu. Bu, orang kini kok banyak pula terbalik Pak. Ibu-ibu zaman kini kok. Kalau bergiliran pergi ke pesta, pergi kondangan, pergi arisan, pergi acara berlek, ya Allah, cantiknya bukan main tuh Pak. Cantiknya bukan main. Parfum tuh ha, dipakainya, disemprotnya dari atas itu sampai ke kaki-kaki disemprot. Lewat di depan Ustadz Nukman, teler Ustadz Nukman nyium baunya tak? Ya, itu kalau pergi ke kondangan. Tapi giliran di hadapan laki, baunya baun minyak angin, baun minyak pison, kadang-kadang baun minyak tanah campur dengan bawang. La ilaha illallah. Banyak terbalik. Giliran pergi ke pesta, pakaiannya cantik nian. Pakaiannya pakai kebaya tuh yang harga 1 jutaan Pak. Itu kalau pergi ke pesta. Giliran ngadap laki, daster bolong yang dipakai. Itu pun daster itulah seminggu udah dicucinya. Pakai gantung, pakai gantung, pakai gantung. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bu, tobat. Bu, tobat. Minta maaf dengan laki ibu. Apalah gunanya wajah-wajah ibu yang cantik-cantiknya. Walaupun ibu cantik, punya rambut ikal mayang, pipi bak mangga dilayang, bibir merah delima, alis bagaikan semut beriring, pinggul laksana gitar Spanyol. Dilihat dari depan bagaikan bidadari, dilihat dari samping bagaikan Tamara Blazinski. Dilihat dari belakang laksana Inneke Kosherawati. Walaupun ibu cantik macam tu, kalau dah detaan dengan laki, Allah dah pernah ridho dalam hidup ini bu. Bu, sebaliknya bu, walaupun ibu jelek, walaupun ibu buruk, saking buruknya misalnya dibawa ke air, buaya tak mau makan. Ya, itu contoh ya tak? Ya, dibawa ke hutan, harimau tak mau nerkam. Dibawa ke udara, burung putang panting ketakutan. Walaupun buruk macam tu bu, kalau taat pada laki, insya Allah laki ibu akan bilang, istriku, engkau adalah segalanya bagiku. Betul lah Pak? Betul lah? Bapak macam tu juga. Pak, Pak, macam tu juga. Nabi itu Pak nangis ketika istrinya meninggal dunia. Ini menandakan Pak, Rasulullah itu tipikal suami yang penyayang. Apa bukti kasih sayang Nabi dengan istrinya Pak? 11 orang tercatat dalam sejarah istri Nabi Pak. 1 pun tidak ada yang minta cerai.
Sementara kita hari ini Pak, bini cuman sugang sebelah kali minta cerai. Oh Pak, Pak, apa rahsia Nabi bisa menjaga rumah tangganya dengan baik? Yang kecil-kecil, yang sederhana itu dijaga oleh Nabi Pak. Contoh, Nabi Pak manggil istrinya tidak pernah dengan panggilan namu. Saya kasih contoh. Siapa? Aisyah Siti Khadijah dipanggil buat Nabi, ya Ummul Mukminin, wahai ibunya orang-orang yang beriman. Tersanjung hati bini Pak. Istrinya yang lain dipanggil, ya Habibah, wahai kekasihku. Bahkan ada yang istimewa Pak, Siti Aisyah itu dipanggil buat Nabi, ya Humairah, wahai pipi yang putih kemerah-merahan. Nah, itu pula kelebihan pipi istri Nabi Pak, lah putih kemerah-merahan. Tak sama dengan pipi istri kita Pak, lah hitam kebiru-biruan. La ilaha illallah. Oh Pak, Pak, oh Pak. Maka mulai hari ini Pak, balik dari acara Isra Mi'raj ini nanti, pandang wajah bini agak 5 menit Pak. Tengok baik-baik wajah bini kita. Kalau wajah bini kita putih kemerah-merahan Pak, mulai hari ini panggil ya Humairah. Kalau wajah istri putih, ya Baydah. Kalau wajah istri hitam manis, ya Saudah. Kalau wajah istri belang-belang, ya ampun. InsyaAllah. Tapi tak boleh Pak, tetap dengan panggilan mesra. Oh Pak, Pak, Bu. Nabi nangis ketika Siti Khadijah meninggal dunia. Maka Nabi itu Pak, konsep rumah tangganya sederhana. Baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Kenapa Nabi mengibaratkan rumahnya laksana surga? Karena di dalam rumah Nabi itu terdapat kedamaian, terdapat ketentraman, terdapat kesejahteraan. Bahagianya luar biasa Pak. Kalau berumah tangga ada ribut sekali-kali, ada bercekak sekali-kali, ada selisih paham sekali-kali, itu lah biasa. Itu bumbu dalam berumah tangga. Karena tidak ada mungkin orang berkeluarga tidak pernah ribut. Ya dah Bu? Ya dah Pak? Tidak mungkin itu Pak. Karena kalaupun kepengen rumah tangga kita tidak pernah ribut, kalau kata kiai saya di pondok dulu Bu, syaratnya cukup sulit. Apa syaratnya Ustaz? Cuma 2 Pak. Pertama lakinya peka, yang kedua bininya bisu. Kalau 2 itulah bergabung, insyaAllah dah pernah ribut tuh Pak. Tapi kalau yang normal-normal macam kita, kok lah pasti pernah ribut. Tapi kalau kita terlalu ya terbawa emosi, nah itulah yang membuat rumah tangga hancur. Maka Bapak Ibu sekalian, untuk menghibur Nabi yang lagi bersedih karena meninggal istrinya Siti Khadijah, lalu Allah undang baginda Nabi untuk melaksanakan tamasya, untuk melaksanakan dan melihat sebagian besar dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda Nabi diundang oleh Allah ini Bapak Ibu langsung menembus 4 alam sekaligus. Yang pertama namanya alam nasud, yakni dari dunia yang kita lihat ini, alam indrawi, alam fisika ini, yakni yang bisa terlihat oleh mata, itu dinamakan dengan alam nasud. Dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Naik ke alam yang kedua namanya alam malakut, yakni alamnya para malaikat. Mulai dari langit pertama sampai langit ke-7. Ini jutaan bahkan miliaran para malaikat bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di langit itu Bapak Ibu ada namanya Baitul Makmur, yakni tempat tawafnya para malaikat. Sama dengan kita di dunia, ada namanya Ka'bah, tempat tawafnya manusia yang setiap detik, setiap saat, setiap waktu tidak pernah berhenti. Kemudian masuk lagi alam yang ketiga, namanya alam Jabarut, yakni surga dan neraka. Berkunjung Nabi ke sana. Masuk ke alam yang selanjutnya, alam keempat,
yakni alam lahut, alam ketuhanan. Di mana Sidratil Muntaha, Mustawa, Aras, Raful Abtar, kemudian baginda Nabi pulang lagi ke permukaan bumi. Itu kalau menurut Al-Quran Bapak Ibu, dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 yang dibacakan oleh Ustadz Sofyan tadi, bahwa perjalanan Isra itu Laila, cuman 1 malam. Oh Bu, perjalanan yang amat dan sangat jauh ditempuh dengan waktu yang amat dan sangat singkat, cuman 1 malam. Bahkan menurut sebagian para ulama tafsir mengatakan bahwa perjalanan Isra yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran dengan kata Laila ini cuman 1/3 malam. Masya Allah. Oh Bu, perjalanan Isra itu Laila, di malam hari. Jadi kalau ibu punya laki suka keluar malam, berarti laki ibu lagi Isra pula katanya. Lagi melalah dulu. Jadi perjalanan Isra itu Bapak Ibu dimulai dari Masjidil Haram Mekah. Kenapa dimulai dari Masjidil Haram Mekah, Ustaz? Karena Masjidil Haram inilah tempat yang paling suci di dunia. Tempat yang paling agung di dunia. Bahkan menurut hadis dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap hari Bapak Ibu, Allah mengirim 120 rahmat di Masjidil Haram. Yang mana Bapak Ibu, 60 rahmat diberikan untuk orang yang tawaf. 40 rahmat diberikan untuk orang yang sholat di Masjidil Haram. Dan 20 rahmat itu diperuntukkan kepada orang yang melihat Ka'bah secara langsung. Maka saya doakan semoga masyarakat Pulau Makam yang hadir dalam peringatan Isra wal Mi'raj hari ini semuanya dapat berkunjung dan melaksanakan ibadah di Masjidil Haram. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Bu, Bu, kepengen ke tanah suci? Kepengen Bu? Berdoa banyak-banyak. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada mungkin Pak. Kita teringat mungkin Pak, baru 2 bulan yang lalu, itu kejadian penjual es teh viral. Ingat Bapak Ibu? Ingat? Ketika datang panggilan Allah, bukan beliau sendiri yang dipanggil Bapak Ibu, satu keluarga dipanggil oleh Allah ke tanah suci. Hanya melalui omongan yang disampaikan oleh salah satu penceramah terkenal di Indonesia. Padahal Pak, itu Allah angkat derajat. Makanya Bapak Ibu, ada jalan Allah kalau nak manggil kita ke tanah suci. Bahkan Bapak Ibu di Jawa Timur, ada pemulung. Tahu pemulung Pak? Tahu pemulung Bu? Pemulung ini Bapak Ibu kerjaannya sehari-hari mencari botol minuman. Dapat botol minuman bekas tuh masuk dalam karung, dijual ke agen. Berapa penghasilan sehari? 15.000 Pak. 15.000. Tapi pemulung ini tidak pernah putus asa. Dia selalu berdoa dengan Allah. Apa doa pemulung itu? Ya Allah ya Rabb, berikan saya kesempatan untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, pergi haji ke Baitullah. Itu terus doanya Bapak Ibu. Singkat cerita Bapak Ibu, pada suatu hari pemulung kok balik dari masjid, selesai salat subuh, nak balik ke rumah, sambil berjalan di jalan raya. Berjalan nak balik ke rumah. Tak disangko-sangko ada mobil Toyota Mercy dari belakang, ngebut Bu, ditumbuknya pemulung. Terpelanting 3 meter dari jalan raya masuk ke got. Ke parit Pak. Tak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit. Tiba di rumah sakit Bu, koma selama 3 jam. Tak ada sadarkan diri. Pas bangun dari komanya, dia melihat di sebelah kanan, nampaklah orang yang tukang numbuknya tadi, yang punya mobil Toyota Mercy. Orang yang tukang numbuknya tadi Bu, nampak pemulung kalau sadar, dia langsung bilang, apa katanya?
Pak Haji, maafkan saya. Tadi saya berjalan, bawa mobil sambil teleponan dengan istri. Tak ada nampak Pak Haji berjalan, akhirnya tertumbuk. Mohon maafkan saya, jangan laporkan kejadian ini dengan polisi, jangan laporkan dengan Satlantas. Pokoknya ini urusan keluarga, saya tanggung semua biaya rumah sakit ini, bahkan keluarga Pak Haji di rumah saya tanggung juga. Kata Datuk Pemulung yang berbaling di rumah sakit tu, kata Datuk tu, Pak, jangan panggil saya Pak Haji, Pak. Saya belum pernah berangkat haji, Pak. Saya memakai kopiah haji ini, Pak, karena baru balik dari solat subuh. Oh. Jadi Datuk belum pernah berangkat haji? Belum, Pak. Datuk kepengen tak berangkat haji? Oh, sebagai umat muslim, siapalah yang tak kepengen, Pak? Pak, itulah doa saya setiap waktu, setiap saat. Kalau macam tu, balik dari rumah sakit ini nanti, saya minta KTP Datuk, minta kakak Datuk, minta akte Datuk. Kita pergi ke kantor imigrasi, kita urus paspor untuk Datuk, dan Datuk tahun ini berangkat haji dengan saya. Masya Allah. Itu haji furoda, Pak, tanpa daftar tunggu. Berapa biayanya, Ustaz? Kurang lebih 22.000 dolar Amerika. Berapa 22.000 itu? Duit kita, Pak, kurang lebih 330 juta. Kalau Allah sudah berkehendak, Bu, pemulung ini bisa berangkat haji. Makanya Bapak Ibu, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Maka sekali lagi saya tanya dengan masyarakat Pulau Makam ni, apakah masyarakat yang hadir ini semuanya pengen berangkat haji? Ya. Balik dari acara ini nanti, Bu, tegak di jalan raya. Mana tahu ada kesempatan Ibu. Ya. Bu, Bu. Saya alhamdulillah Bapak Ibu, saya bukan sombong. Alhamdulillah balik haji tahun 2018. Saya bergabung dengan salah satu travel jadi kepala cabang. Alhamdulillah Bapak Ibu, setiap 3 bulan sekali diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat berkunjung ke Tanah Suci. Dan pada tahun kemarin, Pak, saya buka travel sendiri, travel haji dan umroh. Alhamdulillah sekarang nak setiap bulan pun berangkat, alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah. Apa rahasianya, Ustaz? Bu, Bu, pengen tahu dah amalan rahasianya supaya sering diberangkatkan oleh Allah ke Tanah Suci? Pengen tahu? Cuman yang namanya rahasia, jangan cerita-cerita dengan orang, Bu, ya. Cukup kita-kita yang ada di sekolah. Bu, Bu, kalau nak kepengen rutin ke Tanah Suci, Pak, amalannya gampang. Kiai Haji Hasim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, ya, beliau pernah ngomong, apa kata beliau, Pak? Kalau kepengen rezeki lancar, kepengen rezeki itu ngalir terus, maka selesai sholat subuh menjelang sarapan, baca Al-Quran. Itulah amalan. Selesai sholat subuh menjelang sarapan, baca Al-Quran. Kalau sanggup dikhatam, alhamdulillah. Dah sanggup sejus jadilah. Dah sanggup juga satu makro' jadilah. Dah sanggup juga satu ayat pun jadilah. Yang penting selesai sholat subuh menjelang sarapan, baca Al-Quran. Itu amalannya, Pak. Kalau kepengen rezeki lancar. Lalu ada ibu-ibu bertanya dengan saya, Ustaz, itu tadi amalan supaya rezeki lancar. Kalau supaya dagangan laris, apa amalannya, Ustaz? Saya bilang, kalau kepengen dagangan laris, jual lebih mudah dari kantin. Pasti laris tuh, ya. Ya, kalau kantin jual gula 15.000, kita pantak 5.000. Pasti laris tuh. Oh, ada untungnya, Ustaz. Kita bukan berbicara untung, tapi berbicara laris. Kalau kepengen beruntung, banyak-banyak baca Al-Quran. Bu, Bu. Dan kalau kepengen setiap tahun bisa berangkat umrah dan haji, Bapak Ibu, selesai sholat subuh, baca Al-Quran surah Al-Waqi'ah. Baca surah Al-Waqi'ah. Siapa yang rajin membaca Al-Quran surah Al-Waqi'ah, maka dijamin pintu rezekinya tidak pernah tertutup. Kalau baca surah Al-Waqi'ah belum berangkat haji dan umrah, tambah dengan surah Al-Hajj. Kalau belum juga berangkat, tambah dengan surah Ar-Rahman. Kalau surah Al-Waqi'ah lah dibaca, Al-Hajj lah dibaca, surah Ar-Rahman lah dibaca, belum juga terpanggil ke Tanah Suci,
Maka solusi terakhir supaya cepat terpanggil ke tanah haram, mulai esok pagi Bapak Ibu, baca surat tanah. Baca surat tanah tu, Pak. Ya. Tengok-tengok surat tanah tu, Bu. Mana yang tak ada produktif lagi dipasang pelang, dijual. Pasti berangkat tu, Bu. Ya, Bu. Oh, Bu. Bu. Dan kita tak perlu merasa rugi menjual harta untuk berangkat ke tanah suci. Demi Allah, Bapak Ibu, harta yang kita keluarkan untuk berangkat ke tanah suci itu pasti akan kembali. Bahkan selalu bertambah, dan selalu bertambah. Itu janji Nabi, Bapak Ibu. Dan orang yang berangkat umrah dan haji itu justru menutup kepakiran. Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqru waz-zunub. Itu kata Nabi. Haji dan umrah itu penghapus dari kemiskinan, penghapus dari kefakiran, penghapus dari semua dosa. Maka Bapak Ibu sekalian yang sudah diberikan kesempatan oleh Allah rezeki berlebih, pergilah ke tanah suci. Berangkat ke tanah suci, ibadah di tanah suci, ibadah di Haramain, dan beribadahlah di Masjidil Haram. Dan kalau kita solat di Masjidil Haram, Bapak Ibu, kata baginda Nabi, salatum fil Masjidil Haram. Satu kali kita solat di Masjidil Haram, afdalu, lebih baik, lebih afdal, lebih utama, min mi'ati alfi salatin fi ma siwa, ketimbang 100.000 kali lipat kita solat di masjid-masjid yang lain. Oh, Bu. Bu, kalau 100.000 ini dibagi dengan usia kita 360 hari dalam setahun, itu sama dengan 277 tahun, Pak. Sekali solat di Masjidil Haram, kata Nabi, lebih baik daripada 277 tahun kita solat di Indonesia, Pak. Itu bagus sekali, Pak. Masya Allah. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, bagi yang diberikan kelebihan rezeki, segeralah ke tanah suci. Lalu Ustaz, kalau yang tak kepengen ke tanah suci, apa ancamannya? Itu di dalam sebuah ungkapan dari Umar bin Khattab, apa kata beliau? Man ataqal hajj falam ya'uj fasawaun yahudiyan mata au nasraniyan. Siapa saja yang diberikan kesempatan, sudah diberikan kelebihan rezeki oleh Allah untuk bisa mendaftar haji atau mendaftar umrah, tapi dia tak mau berangkat haji dan berangkat umrah, maka jikalau ia mati, matinya dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Na'udzubillahimin. Na'udzubillahimin. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau nak kepengen cepat ke tanah suci, perbanyaklah kita membaca Al-Quran. InsyaAllah akan dimudahkan jalan oleh Allah. Amin. Amin ya Rabbal. Yang kedua, Bapak Ibu, yang selanjutnya, bahwa perjalanan Isra Nabi itu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram Mekah menuju ke Masjidil Aqsa Palestina. Allahu Akbar. Perjalanan Isra ini Bapak Ibu bukan minal jabal ilal jabal, bukan dari bukit ke bukit. Bukan minal bait ilal bait, bukan dari rumah ke rumah. Tapi perjalanan Isra Nabi minal masjid ilal masjid. Dari masjid menuju kepada masjid. Ini menandakan kepada umat Islam bahwa kita sebagai umat Islam jangan jauh dari masjid. Hati kita harus selalu terpaut dengan masjid. Jangan sampai masjid dibangun dengan indah, mewah, megah, namun sepi dari jemaah. Na'udzubillahimin. Na'udzubillahimin. Oh, Bu. Bu. Salat di masjid. Ya, Bu? Pak. Oh, Pak. Pak. Salat ke masjid. Oh, Pak. Ke masjid. Pak. Ke masjid, ke masjid. Isi masjid kita. Jangan sampai masjid kita kosong. Sekarang saya nak bertanya dengan Pak Imam. Pak Imam, izin bertanya Pak Imam. Kalau di masjid makam Pak Imam,
Sholat subuhnya berapa sab? Sabnya banyak, luar biasa. Saya Bapak Ibu pernah bertanya di suatu daerah, saya tanya Pak Imam, iya nak, kalau sholat subuh di masjid ini berapa sab Pak Imam? Kata Pak Imamnya, Alhamdulillah wa syukurillah nak, kalau di masjid kami ini setiap subuh jemaahnya penuh sampai keluar-luar, tak ada yang di dalam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh Pak, masjid. Coba kita bayangkan bahwa perjalanan Isra ini dari masjid ke masjid. Yang dijemput oleh baginda Nabi dalam perjalanan Isra itu, oleh-oleh yang dibawa oleh Nabi, tak lain dan tak bukan adalah perintah sholat 5 waktu. Pak, Allah ketika memerintah kita puasa cukup turun ayat. Saat Allah perintah kita zakat cukup turun ayat. Saat Allah perintah kita haji cukup turun ayat. Tapi saat Allah perintah kita sholat, tak cukup turun ayat. Tapi langsung Nabi yang dipanggil untuk menjemput perintah sholat ini. Ini artinya apa? Sholat tak bisa main-main. Perintah sholat bukan perintah asal-asalan, tapi langsung dijemput oleh Nabi. Pak, saking pentingnya perintah sholat ini Bapak Ibu, kalau kita sakit keras pun, kalau kita sakit parah pun, sholat tetap wajib. Pak, Ibu sakit parah, sholat tetap wajib. Kalau tak sanggup sholat berdiri, sholat duduk. Tak sanggup sholat duduk, sholat berbaring. Tak sanggup sholat berbaring, sholat pakai isyarat. Macam mana sholat pakai isyarat Ustaz? Kalau tangan masih bisa digerakkan, pakai isyarat tangan. Kalau tangan tak bisa digerakkan lagi, pakai isyarat mata. Macam mana sholat pakai isyarat mata Ustaz? Kau saya praktekkan Pak. Contoh, Iko tak bisa bergerak lagi karena lah seteruk Bapak Ibu. Yang bisa bergerak cuma mata. Macam mana sholatnya? Kita sholat pakai isyarat mata sambil membayangkan gerakan sholat. Ya, sambil membayangkan gerakan sholat. Apa contohnya? Misalnya takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ruku. Allahu Akbar. I'tidal. Allahu Akbar. Sujud. Allahu Akbar. Jadi gerakan mata-mata kita sambil membayangkan gerakan sholat. Cuman saran saya Bu, kalau ibu sakit parah, mau sholat pakai isyarat mata, tolong kasih kode dengan orang yang nunggu kita sakit kalau kita lagi sholat. Dikhawatirkan nanti Bapak Ibu nampak mata terjela-jela, kata orang lah nak matilah ya. Padahal kita lagi sholat. Itu nanti ingat. Kalau tidak sanggup juga sholat pakai isyarat mata tidak bisa bergerak lagi Ustaz. Sholat dalam hati. Dah sanggup juga sholat dalam hati, mati bela. Itu pilihannya Pak. Itu saking kerasnya perintah sholat Pak. Dan kalau kita sengaja meninggalkan sholat, apa ancamannya Ustaz? Pak, orang yang sengaja meninggalkan sholat, malaikat Jibril pernah datang menemui Nabi. Ini diceritakan dalam kitab Targhib wa Tarhib yang ditulis oleh Imam Al-Munziri. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Imam Albani. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, wahai Muhammad, wa tarikis shalah. Orang-orang yang meninggalkan salat dengan sengaja itu, yunazzilu alaihi kulla yaumin wa lailatin. Maka Allah akan menurunkan kepadanya siang dan malamnya alfu laknatin, 1000 laknat, wa alfu sakhatin, dan 1000 malapetaka. Na'udzubillahimin. Dan dilanjutkan dalam kitab Targhib wa Tarhib ini Bapak Ibu, kalau orang yang tidak sholat itu keluar dari rumahnya, maka rumahnya langsung berdoa. Apa doa rumahnya? Ya Allah ya Rabb, jangan kembalikan orang ini dengan selamat ke rumah ini ya Allah, karena saya tidak sanggup menerima laknat dan malapetaka setiap hari di rumah ini ya Allah. Itu doa rumah. Kalau orang yang tidak sholat itu makan dan minum, ya, saat makan dan minuman itu masuk ke tenggorokannya. Contohnya begini Pak. Kok contoh ya? Contoh.
Contohnya Bu, orang yang ada sholat itu minum. Contoh. Bapak Ibu, ketika minuman ini masuk ke tenggorokannya, makanan itu sebelum masuk ke tenggorokannya, apa doa makanan dan minuman ini? Katanya, ya Allah ya Rabb, jangan jadikan saya darah daging di tubuh ini ya Allah, karena saya tidak sanggup menerima azab neraka nanti ya Allah, tapi jadikan saya sebagai sumber penyakit di tubuhnya ya Allah. Nah, itu doa untuk orang yang tidak sholat. Na'udzubillahimin. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat. Lalu kepada siapa sholat itu diwajibkan Ustaz? Kalau laki-laki, anak kita berumur 15 tahun. Belum sampai 15 tahun sudah mengalami mimpi jima, wajib sholat. Usia aja lah balik. Kalau bagi perempuan, umur 9 tahun ke atas, keluar darah haid, wajib sholat. Tuh syarat pertama balik. Yang kedua, syarat sholat adalah wa'akilun, orang yang berakal sehat. Orang waras wajib sholat. Orang gila tidak wajib sholat. Kalau ada orang ulama makam yang tidak sholat, berarti orang, bukan saya yang bilang. Ibu, kalau ibu punya laki tidak ada sholat, berarti lakinya, ya. Atau kalau bapak punya bini tidak ada sholat, berarti bininya. Kalau laki bini tidak ada sholat, berarti kedua-duanya orang. Na'udzubillahiminzalik. Maka Bapak Ibu sholat tidak bisa ditawa-tawa. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Dan sholat ini adalah cara kita berkomunikasi langsung dengan Allah. Cara kita berhubungan langsung dengan Allah. Bu, kita berhubungan dengan Allah nih Pak, jangan samakan dengan berhubungan dengan manusia. Kalau berhubungan dengan manusia Pak, banyak rintangannya. Apa contohnya Ustaz? Contoh kecil HP nih Pak. Contoh, misalnya kita ingin nelpon saudara kita yang ada di Bangkok misalnya. Kebetulan nomor handphonenya sedang tidak aktif. Maka pasti kita akan dengar operator Telkomsel akan bilang, maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Cobalah Anda lakukan beberapa saat lagi. Betul, Bu? Betul? Itu kalau berhubungan dengan manusia, Pak. Beda saat berhubungan dengan Allah. Beda saat berkomunikasi dengan Allah. Coba tengah malam, Bapak Ibu laksanakan sholat tahajud 2 rakaat. Atau sholat hajat 2 rakaat. Selesai sholat, menangis di hadapan Allah. Minta kepada Allah. Kalau perlu dengan linangan air mata. Minta dengan Allah, ya Allah ya Rabb, mudahkan rezeki kami ya Allah, sehingga dapat melaksanakan rukun Islam yang kelima ya Allah. Saat Bapak Ibu berdoa macam itu, saya pastikan Bapak Ibu tidak akan pernah mendengar malaikat mengatakan, maaf, Allah yang Anda tuju sedang tidak aktif. Coba Anda lakukan beberapa saat lagi. Tak bakalan pernah Pak. Iya Pak. Bu. Allah selalu aktif. Allah tidak pernah sibuk. Dan Allah tidak pernah di luar jangkauan. Kapanpun kita minta Bapak Ibu, kapanpun kita berkehendak, kapanpun kita punya kemauan, tatkala kita munajat di hadapan Allah, maka janji Allah di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Minta kamu kepadaku, aku kabulkan permohonanmu. Amin. Bu. Maka banyak-banyak minta pada Allah. Banyak-banyak mohon pada Allah. Janji Allah kalau kita minta, pasti akan dikabulkan. Amin. Bu. Lalu pertanyaannya Ustaz, selama kami sering berdoa dengan Allah, ngapo doa kami tidak dikabulkan Ustaz? Apa sebabnya? Nah, ini Pak. Catat baik-baik. Mungkin salah satu penyebabnya Pak, kita berdoa pertama dan sesuai dengan tuntunan Nabi. Kalau kita baca adabud doa, buku adabud doa Bapak Ibu, salah satu adab Rasulullah itu berdoa, tangan Nabi itu Bapak Ibu, menengadah itu ada 3 persi. Pertama persi tengadah Nabi itu
Tangannya ini samurato dengan dado. Begini. Yang paling sering Nabi itu berdoa samurato dengan bahu. Yang ketiga, Bapak Ibu, Nabi itu ketika mengangkat tangan tinggi sekali. Bahkan saking tingginya tangan Nabi itu mengangkat, ketika minta hujan, aghithna ya Rob, aghithna ya Rob, aghithna ya Rob. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ini tangan jubah Nabi itu pernah melorot, nampaklah ketiak Nabi putih, bersih dan jernih. Masya Allah. Nah, itu tata cara Nabi berdoa, Pak. Mulai tangan paling tinggi, samurato dengan bahu, dengan sejajar dengan dado. Nah, itu cara berdoa. Tapi orang kini kok Bapak Ibu berdoa cayo caidak. Macam dak ada butuh weh. Macam mana caranya berdoa? Tangannya di situ. Amin amin. Amin amin amin. La ilaha illallah. Orang berdoa tangan di atas paha nih Pak, seakan-akan bilang dengan Allah, ya Allah ya Rob, nak terima lah, nak idak lah ya Allah. Tak ada butuh Pak, wajar tak ada terima. Lalu yang kedua apa? Doanya dah ada ikhlas. Ngapa sebut doa dah ada ikhlas? Coba kita tengok, kalau tahlilan, kalau yasinan, atau majelis takliman, kadang-kadang jemaah aku pertama aminnya enak lah Pak. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Itu kalau pertama. Tapi lama dikit imamnya berdoa mulai protes tuh. Amin. Lama dikit amin. Sehingga dengan terpaksa imamnya bilang, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Macam mana doa nak diterima? Tidak ada ikhlas. Beramal ibadah kau perlu keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud din. Tidak diperintahkan dalam agama ini untuk menyembah Allah kecuali dalam keadaan ikhlas. Apapun amal ibadahnya kalau ikhlas, mantap Bu. Cuman kalau tidak ada ikhlas, itulah amal ibadah yang nanggung Pak. Bahkan ada cerita Pak, orang tahlilan. Jadi sebelum tahlilan itu hidangan disediakan di depan matanya. Hidangan itu dimasuk di dalam nampan. Nampannya ditutup dengan koran. Nampan tahu Pak? Nah, ditutup dengan koran. Di pertengahan tahlilan, korannya nyelingkap kena kipas angin. Yang nampak lauk ayam gulai ikan, semangat tahlilannya Bapak Ibu. Sampai keringatan keluar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu yang nampak lauk ayam gulai ikan. Tapi kanti yang duduk di sebelahnya Pak, nampak nyelingkap tuh gulai tegung. Mulai protes. Apa katanya? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tidak ada lagi keikhlasan beribadah. Masya Allah. Ibadah yang ikhlas ini menjadi bekal ketika kita di akhirat. Salat kita dengan ikhlas, tanpa ada pengaruh riak sedikit pun. Pergi ke masjid, itulah yang jadi bekal terbaik kita di akhirat. Kita kok Bapak Ibu perlu banyak bekal, betul lah Bu? Bu, kalau tidak ada bekal Pak, kita menghangu Pak. Cuman dapat nengok kesenangan orang, tidak dapat merasakannya. Jangankan di akhirat, di dunia ini Bu, kalau bekal kita kurang, kita cuma dapat nengok kesenangan kan, tidak dapat merasakannya. Betul lah Bu? Betul lah? Contoh Pak, misalnya Bapak dari Bangko, dari Merangin kok, dari Ulak Makam, nak pergi ke Jambi, atau nak pergi ke Padang. Naik mobil trepel, mobil tambang. Ya Pak? Bawa bekal, cuman cukup untuk ongkos. Tak cukup untuk yang lain. Apa yang terjadi Pak? Mobil tambang yang kita tumpangi itu pasti mampir di rumah makan. Betul Pak? Ya tak? Karena kita bawa bekal cuman cukup untuk ongkos, tak cukup untuk makan. Apa yang terjadi? Belapar Bapak Ibu. Tidak ada makan. Iya. Orang megang pau ayam, kita megang pau diwe. Ya. Orang megang dado ayam, kita megang dado diwe. Orang megang punggung ayam, kita megang punggung diwe. Orang megang telur ayam. Jangan dilanjut lagi Bu. Ya.
Nampaknya banyak cakap, banyak salah, ya Pak. Maka kita selesailah pertemuan kita hari ini, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, karena hari lah jam 11:30, kami mohon pamit Bapak Ibu. Insya Allah siang ini kami juga ada acara Isra Mi'raj, dan nanti malam juga ada acara. Kami mohon pamit dan mohon izin tidak bisa mungkin acara ini sampai selesai. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada jarum yang patah jangan dibuang di dalam parit. Kalau ada cakap yang salah tolong jangan diungkit-ungkit ya Bapak Ibu. Kalau ada jarum yang patah siapa pula yang matahin. Kalau ada cakap yang salah maafkan saya lahir dan batin. Kalau ada sumur di ladang boleh ibu menumpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang tolong Bu jangan sampai ibu tak mandi. Burung balam, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung balam, burung puyuh, burung ketitir, burung garuda, itulah nama-nama burung yang ada di Indonesia. Terakhir Bapak Ibu, terakhir, pantun terakhir, karena saya perhatikan ibu-ibu ini dari tadi Pak, cukup serius mendengarkan ceramah saya, dan sambil mendengar ceramah, sambil ngamankan anak-anaknya supaya tidak berkeliaran. Maka pantun terakhir saya izin Pak, saya persembahkan untuk ibu-ibu. Mohon maaf Pak, bapak-bapak ada kebagian. Oh Bu, karena pantun terakhir ini untuk ibu-ibu, dengar baik-baik, ya Bu ya. Burung balam terbang malam, terbangnya sungguh tinggi sekali. Di akhir ceramah saya ucapkan salam. Kalau ibu tak menjawab, saya doakan suaminya kawin lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.